Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali amma ba'd. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah, yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberikan oleh Allah limpahan taufik, hidayah, inayah, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita berhadir di majlis yang mulia ini, di tempat yang penuh barokah ini. Besar harapan mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama pada malam hari ini mendatangkan ridha dan rahmat dari Allah, dan juga mudah-mudahan apa yang kita hajatkan bersama, baik itu hajah dunyawiyah maupun hajah ukhrawiyah, mudah-mudahan dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan yang mengikuti jejak langkah beliau dari dulu sekarang sampai akhir zaman, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati dan kita cintai segenap para habaib, wabil khusus Fadilatul Habib Muhammad Bakir bin Abdul Qadir bin Aqil hafizahullah wa ra'ah wa matta'ana Allah bi tuli hayatihi syarifah ma'a kamalis sihah wal afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami muliakan dan kami ta'zimi segenap guru-guru agama, hadirin hadirat, bapak, ibu, adik-adik sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Mari kita sambung kembali pembacaan di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah. Faqala sayyiduna al-imam qutbud da'wah wal irsyad wa ghawthul ibad wal bilad sayyiduna al-habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nardah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi karamatihi fid darain amin. Ila an qala wa amma man bakhila bil infaq fi wujuhil khairat wa tara'ikil qurbat ma'at tamakkuni min dhalika fahaluhu ahwan min halil ladhi qablahu wa yusamma bakhilan aydan li'annahu qad athara al-mala wa raghiba fi imsakihi wa bakhila bi badlihi fima huwa arfa'u lahu wa anfa'u inda rabbih minad darajatil ula wal khairatil baqiyati fid daril akhirah. Pembahasan kita pada malam hari masih menyambung di dalam bagian akhir perihal hal-hal yang bisa membinasakan kita, tepatnya di dalam pembahasan masalah bakhil atau pelit. Kemarin gandengannya adalah syuh atau kikir. Maka disebutkan di sini Bapak, Ibu, dan adik sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama di dalam pembacaan sebelumnya, yang namanya bakhil, yang kategori masuk di dalam ancaman di dalam Al-Quran dan hadis Nabi, itu bakhil yang sekiranya dia enggan untuk mengeluarkan hal yang semestinya harus dikeluarkan, yang wajib dia keluarkan. Tatkala wajib berzakat, tidak taunya dia tidak mau berzakat, saking pelitnya, padahal ini wajib dikeluarkan. Ini jelas kena sanksi sebagaimana di dalam ayat-ayat Al-Quran sebelumnya dan juga di dalam beberapa hadis Nabi. Adapun ini kalau bakhilnya itu tidak di dalam hal ini, di bawahnya, yaitu kata beliau, adapun bakhil dengan infak, dia tidak mau menyumbangkan sebagian hartanya padahal banyak lebihannya. Ini bukan yang wajib, ini yang
sekedar yang cuma-cuma, yang sunnah, dia tidak dinafkahkan untuk kebaikan, duitnya jadi hartanya atau yang ia miliki karunia daripada Allah, ya Allah berikan kepada kita, tidak kita berikan di jalan agama, tidak kita infakkan fi wujuhil khairat, di dalam macam-macam kebaikan, di dalam macam-macam hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah, padahal kita mampu, padahal kita bisa daripada itu semuanya. Maka keadaannya orang yang demikian ini lebih ringan daripada keadaan orang yang sebelumnya. Jelas yang sebelumnya itu lebih parah, karena dia wajib mengeluarkan sama dia tidak dikeluarkan. Kan demikian, ini lebih mending. Cuma kata beliau, wa yusamma bakhilan aidan, ini juga sama, tetap dinamakan bakhil, orang yang pelit juga ini. Sama. Penamaannya sama-sama pelitnya, cuma lebih ringan daripada sebelumnya. Kenapa kok dinamakan pelit? Kata beliau, li'annahu qad atharul mala, karena dia telah mengutamakan harta duniawi, dia lebih memprioritaskan duitnya, hartanya, dan dia karena dia itu mengutamakan itu, memprioritaskan itu, akhirnya raghiba fi imsaki, akhirnya dia itu gemar, senang untuk menahan hartanya tersebut, akhirnya tidak dikeluarkan. Kan demikian. Karena ujung-ujungnya kata beliau, bakhil lebih badli, mesti dia akan enggan untuk memberikan hartanya di jalan Allah. Padahal kata beliau, tatkala kita mendermakan sebagian harta kita di dalam kebaikan-kebaikan seperti majlis ilmu semacam ini, Bapak Ibu sekalian, ini kata beliau, huwa arfa'ulahu, itu lebih arfa, lebih tinggilah baginya nanti di akhirat kelak, dan itu lebih manfaat untuk dirinya di sisi Tuhannya, dan bahkan dia akan mendapatkan makom yang tinggi nantinya di sisi Allah nanti di akhirat kelak, dan dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang kekal abadi yang ia akan rasakan nanti di akhirat kelak. Kan demikian, ini kata beliau, berarti rugi orang ini, sama pelit juga. Ini sama pelit, padahal dia bisa gunakan hartanya tadi untuk mendapatkan ridhonya Allah, padahal dia bisa gunakan hartanya tadi untuk menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah. Kan demikian, orang yang dermawan itu orang yang sangat dicintai oleh Allah. Kan demikian. Dan bahkan kalau kita itu lebih bermanfaat terhadap orang lain, tentunya orang lain akan banyak mendoakan kita, orang lain akan senang dengan kita, banyak pahalanya. Kan demikian dengan harta kita ini. Setidaknya sekali ini kok malah sebaliknya, dia malah menahannya. Kemudian kata beliau, wa madamal insanu yurajjihu imsakal mali ala badlihi fi mahabbillahi wa maradihi wa huwa ghairu khalin an syai'in minal bukhli. Kata beliau, selama seseorang itu masih mengunggulkan menahan hartanya daripada menggelontorkan hartanya di dalam hal-hal yang dicintai oleh Allah, di dalam hal-hal yang diridhai oleh Allah, dia lebih senang menahannya, lebih senang dia itu menyimpan harta tersebut. Dia enggan untuk mengeluarkan hartanya, enggan untuk menafkahkan hartanya. Kalau ada semacam dalam diri kita, maka kata beliau, berarti dalam hatinya orang ini tidak sepi dari yang namanya sifat pelit. Ini kayaknya masih ada pelitnya ini masih ada pelitnya. Kalau memang demikian, kan demikian kita kalau mengeluarkan duit kita untuk kebaikan, kayaknya kok berat sekali. Kita mengeluarkan, cuma kayak rasanya itu berat. Berarti masih ada apa-apa dalam hati kita. Berarti masih pelit lah bahasanya semacam itu. Harus legowo, harus kita itu senang karena ini harta kita. Kan demikian. Dan bahkan kalau ada orang minta datang ke kita kemudian kita beri, itu kita sebenarnya lebih senang lagi, lebih senang lagi. Kenapa? Karena orang ini tadi yang menerima harta kita tadi, dia telah membawa bekal kita di akhirat kelak. Ini bekal kita ini harta kita sesungguhnya ini. Makanya dia, orang yang kita kasih tadi, yang perlu terima kasih itu kita, bukan dia. Kan ini, yang perlu terima kasih itu kita, bukan dia. Banyak yang ulama-ulama itu yang berpikir semacam itu, kan memang semacam itu sejatinya. Karena kalau kita mendermakan harta kita, tidak ada yang menerima, tentunya bermasalah juga, kan demikian. Kalau orang itu betul-betul berhak untuk menerimanya, tentunya itu
ya kita patut berterima kasih dengan orang tersebut, karena dialah yang membawa bekal kita sampai akhirat. Kita yang nanti menikmatinya, Bapak sekalian. Dan demikian kata beliau. Kemudian wala yakunu al-insanu jawadan sakhiyan hatta yakuna badlul mali fi mahabbillahi arjaha indahu wa habba ilaihi min imsakihi. Kata beliau, Bapak dan Ibu sekalian, tidaklah seseorang itu dinilai sebagai orang dermawan, dinilai sebagai orang yang loman sampai dia ini orang tadi ini lebih gemar, lebih senang mendermakan hartanya daripada menahannya atau menyimpannya. Berarti kalau ada orang Bapak sekalian kayak gitu nih modelnya di dalam hati kita ini, berarti bisa jadi itu orang dermawan. Ini kan kalau dia senang beri, senang menafkahkan, senang mengeluarkan hartanya di dalam kebaikan, berarti ini orang ini jawadan. Tapi kalau masih berat, masih berat, berarti dia belum jawad, dia belum orang yang dermawan. Fa'lam dzalika, ini kata beliau, maka ketahuilah yang semacam itu, wa'mal alaih, dan praktekkanlah dan lakukanlah, kata beliau, wallahu yatawalla hadabudak, dan Allah lah yang mengatur, yang mengurusi akan hidayahnya kepada kita. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah, tapi kita dimudahkan untuk selalu beramal soleh di dunia ini, sehingga kita termasuk orang yang beruntung nantinya, baik di dunia lebih-lebih di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-Ibu sekalian, di sini pembahasannya sudah menyambung ke pembahasan terakhir di dalam masalah muhlikat, hal-hal yang membinasakan kita. Kalau kita memiliki sifat itu, maka itu bisa membahayakan kita. Ini yang terakhir yang disebutkan oleh beliau di dalam kitab ini. Apa itu? Termasuk minal muhlikat yang membinasakan kita adalah al-ghurur. Ghurur itu terperdaya atau tertipu. Ya, karena memang yang namanya setan itu pintar Bukan berarti kita ini kalau sudah rajin ibadah, sudah mendermakan harta kita, kemudian kita terlepas daripada siasat atau tipuan syaitan. Belum tentu. Bisa jadi di dalam kebaikan kita itu syaitan sudah menyisipkan banyak tipuan bagi kita. Hanya kita tergelincir, hanya kita terlena, hanya kita terperdaya. Hanya sekalian, karena memang ini triknya syaitan. Apa itu yang namanya ghurur? Kata beliau, ghurur itu terperdaya. Bisa jadi Bapak sekalian, kata para ulama, ghurur itu sebetulnya intinya gabungan daripada dua sifat yang amat sangat parah, yaitu ujub, bangga diri, dan kibir, sombong. Karena dia mungkin beramal soleh banyak, akhirnya dia memandang orang lain itu kayak di bawahnya. Dia terperdaya, tertipu dia. Dikira dia orang yang sudah hebat, belum tentu. Kan belum tentu. Makanya gabungan dari dua sifat ini, terperdaya, rugi orang ini. Dibisikkan syaitan, akhirnya dia merasa angkuh daripada yang lainnya, tertipu dengan amal ibadahnya. Banyak yang semacam itu sekali nanti akan disebutkan oleh beliau di dalam setelah ini mengenai macam-macam bentuk tipuan atau terperdayanya kita, gara-gara syaitan yang selalu membisikkan keburukan kepada kita. Kemudian kata beliau pengertiannya, kata beliau, an yulabbisal insanu ala nafsihi wa yuriyaha al-umur ala khilafi ma hiya alaih. وذلك لضعف بصيرته في الدين وقلة معرفته بحقائقه ولجهله بآفات الأعمال ومكائد الشيطان ولغلبة هوى النفس عليه وركونه إلى أمانيها وخدعها. وقد قال الله تعالى محضرا لعباده من الغرور يا أيها الناس إن وعد الله حق fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Kata beliau, Bapak sekalian, yang namanya ghurur itu setidaknya pengertiannya adalah seseorang ini menghiasi dirinya, mendandani dirinya, dan menampakkan di dalam dirinya tadi beberapa perkara-perkara yang sejatinya tidak demikian, yang sejatinya tujuannya itu tidak semacam itu. Padahal tujuannya itu karena Allah amal ibadahnya, tapi ditampakkan itu beda. Ditampakkan beda. Akhirnya membuat dia itu angkuh dan seterusnya. Ini kata beliau yang namanya terperdaya atau tertipu, kata beliau. Kenapa kok bisa demikian, Bapak?
dan ibu sekalian, bisa demikian itu karena memang pandangan hati kita itu amat sangat minim, amat sangat lemah di dalam agama. Bukan itu sebetulnya tujuannya. Okay? Karena memang dalam satu sisi kita juga harus tahu, okay? Trik-trik syaitan itu kita harus tahu, okay? Tipu daya syaitan itu kita harus tahu juga. Jangan sampai kalau kita tidak tahu akhirnya kita terjerumus di dalamnya. Makanya ada para ulama mengatakan bahwasanya araftu syarra la li syarri, kata beliau. Aku tahu macam-macam keburukan, aku tahu macam-macam kemaksiatan bukan karena aku itu bermaksiat, bukan. Bukan karena aku itu berbuat buruk, itu bukan. Tujuannya apa? Biar aku bisa jaga-jaga, biar aku bisa wanti-wanti. Kalau tidak tahu ini keburukan, diterjanginya. Kan demikian nih. Makanya kata beliau, ya itu bisa jadi gurur, itu bisa jadi karena dia lemahnya pandangan hatinya di dalam agama, dan karena minimnya pengetahuannya di dalam hakikat agama, dan karena bodohnya dia, tidak tahunya dia di dalam penyakit-penyakit yang bisa menghancurkan amal ibadah kita. Ini maka ini syaitan, dan dia tidak ngerti, tidak paham di dalam tipu daya atau trik-trik syaitan. Dan memang landasannya adalah dominan hawa nafsunya menguasai dirinya, dan dia selalu cenderung condong kepada angan-angan dan tipuan-tipuan di dalam hawa nafsunya. Demikian oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita selaku hambanya daripada tertipu ini, daripada terperdaya. Kata Allah, wahai sekalian manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Janji Allah itu benar. Jangan sesekali kehidupan dunia itu memperdayai kalian, menipu kalian. Dan jangan sesekali si tukang tipu, gharur, setan menipu kita di dalam menaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ini kata Allah, mewanti-wanti kita sudah jauh-jauh hari, biar kita itu tidak terperdaya dengan amal soleh kita, dengan apa yang telah kita lakukan. Kemudian di antara lagi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam mensifati sebagian orang-orang yang tertipu, kata Allah, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kata Allah SWT, orang-orang yang sia-sia apa yang telah ia usahakan di dunia ini, apa yang ia lakukan itu sia-sia, tidak bernilai apapun, apapun. Dan parahnya, mereka menyangka bahwasanya dia telah melakukan apa yang telah dia lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Padahal di sisi Allah tidak dapat apa. Ya karena bisa jadi semacam itu sekalian, salah caranya. Dia tidak memahami tentang agama dengan baik. Dikira amal ibadahnya sudah tepat, dikira apa yang dilakukan itu sudah benar. Dia menyangka dapat pahala yang banyak, ternyata tidak dapat apa-apa. Karena mungkin penyakit-penyakit yang bisa merusak amal ibadah itu tidak dipelajari. Demikian akhirnya dia mungkin sombong dengan amal ibadahnya, merasa dia yang melakukan ibadah tersebut, bukan taufik daripada Allah, bukan kritikan hati yang diberikan oleh Allah kepada kita. Akhirnya kita sombong dan seterusnya. Akhirnya ludes amal ibadah kita sekalian, ludes. Demikian ini kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab ini. Saya lanjut lagi, ini ayatnya kita habiskan ini sebentar lagi. Kata beliau di dalam ayat Al-Quran yang lain, walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wa tabtum wa gharratkumul amani hatta jaa amrullah wa gharrakum billahil ghurur. Tetapi kalian yang mencelakakan diri kalian sendiri. Kalian menunggu kebinasaan kami, dan kalian ragu, dan kalian telah tertipu dengan angan-angan kosong sampai datanglah ketetapan Allah, dan kalian telah tertipu oleh syaitan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya berangan-angan aja, berangan-angan dapat maghfirahnya Allah, berangan-angan dapat ini, padahal dia tidak beramal soleh. Ini termasuk gurur juga, termasuk terperdaya. Jadi kita ini seakan-akan kita dapat ampunan Allah, seakan-akan kita dapat rahmatnya Allah, padahal
dia tidak dapat apa-apa. Dia berangan-angan gitu aja. Dia tidak beramal soleh, tapi dia berharap dapat ampunan Allah. Ini juga terperdaya, tertipu dengan kelebihan-kelebihan yang Allah janjikan di dalam agama. Tatkala beramal soleh kayak gini, amali pahalanya semacam ini. Tatkala kita melakukan ini, pahalanya semacam ini. Kita tertipu dengan itu semuanya, sehingga ya kita merasa aman dengan itu semuanya. Ya, ini juga sama. Ini nanti termasuk bentuk terperdaya atau macam-macam terperdaya atau tertipu dengan apa yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan Bapak sekalian nih, dengan apa yang kita baca dari kalamnya Al-Habib Abdullah Hadir, mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan daripada fitnah dunia, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu beramal soleh di muka bumi ini, dan mudah-mudahan kita amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan bersama mudah-mudahan dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah, dan kita minta kepada Allah agar kita selalu diistiqomahkan dalam kebaikan, dan mudah-mudahan kita kalau telah diwafatkan, mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf kalau ada tutur kata yang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.